Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudia Utari. Saya mahasiswi dari Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode cybercrime. Yang pertama, sniffing adalah proses monitoring dan capturing semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan alat sniffing. Sniffing adalah bentuk penyadap kabel telepon dan untuk mengetahui percakapannya. Penyadapan seperti ini juga sering diterapkan pada jaringan komputer. Yang kedua, ada destructive device. Destructive device ini merupakan sebuah program atau software yang berisi virus dengan tujuan untuk merusak data di dalam komputer seseorang yang menjadi korban. Contoh program ini adalah worms, trojan horse, nukes, email, booms, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada password cracking. Password cracking istilah umum yang menggambarkan sekelompok teknik yang digunakan untuk memperoleh password pada sebuah sistem data. Password cracking khusus mengacu pada proses mendapatkan password dari data yang dilindungi oleh password. Namun, harus dicatat bahwa cara-cara menipu seseorang agar memberi password, seperti melalui phishing, tidak dianggap sebagai password cracking. Menebak password berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dari pemilik sistem komputer dianggap cracking, karena password dikenal sebelumnya. Yang keempat, DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya, serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Yang kelima adalah spoofing. Teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker atau cracker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam kejahatan di dunia maya. Yang pertama, carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya dengan mencuri data internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Yang kedua, ada hacking. Hacking adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain yang dijalankan oleh hacker. Tujuannya untuk mencari hole atau bugs pada sistem yang akan dimasuki. Dalam arti lain, mencari titik keamanan sistem tersebut. Bila hacker berhasil masuk pada sistem itu, hacker dapat mengakses hal apapun sesuai keinginan hacker itu, dari kegiatan yang mengacak sistem maupun kejahatan. Dan yang ketiga, ada cracking. Cracking memiliki prinsip yang sama dengan hacking, namun tujuannya cenderung tidak baik. Pada umumnya, cracker mempunyai kebiasaan merusak, mengambil data, bahkan informasi penting. Cracking biasa dipanggil black hat hacker. Cracker cenderung meretas berbagai sistem hanya untuk kesenangan tersendiri. Dan yang keempat, ada hijacking. Hijacking adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyelinap ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang. Sistem ini dapat berupa server, jaringan, atau networking LAN, atau MAN, situs web, software, atau bahkan
kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Namun, perbedaannya adalah hijacker menggunakan bantuan software atau super robot untuk melakukan aksinya. Yang kelima, ada devising. Devising adalah merupakan bagian dari kegiatan hacking web atau program application yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui shortcode program tersebut. Sedangkan device itu sendiri adalah hasil akhir dari kegiatan cracking. Tekniknya adalah dengan membaca shortcode-nya, terus mengganti image dan editing HTML tag. Dan yang keenam, ada spamming. Adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP Open Relay, atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya, dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirimnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.